Sobat Ambyar, di pagi hari ini kita mengenang kepergian almarhum Amer Azikro yang menghembuskan nafas kemarin. Almarhum merupakan putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham sekaligus juga adik dari Alvin Faiz. Dan kali ini kami akan menghadirkan sahabat almarhum sedari kecil untuk bisa berbagi cerita bersama kita semua di sini, untuk bisa kita ambil bersama-sama kebaikan dari almarhum bagi kita yang masih hidup. Setelah hadir di studio Pagi-Pagi Ambyar, ini dia Syakir Daulay. Yang pasti pertama-tama Syakir Daulay, kami semua di sini di Pagi-Pagi Ambyar mau mengucapkan turut berbelasungkawa. Kami juga berduka cita atas kehilangan sahabat terdekat kamu, sahabat sedari kecil, almarhum Amer Azikro. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami semua di Pagi-Pagi Ambyar. Dan pasti kehilangan bukan hanya terasa oleh kamu, tapi juga untuk keluarga sangat terasa sekali. Mengingat memang kemarin kehilangan Amer Azikro, tapi 2 tahun yang lalu juga kehilangan orang yang dicintai oleh keluarga, almarhum Ustadz Arifin, sang ayah. Kita akan lihat terlebih dahulu Sobat Ambyar dalam mengenang kepergian Ustadz Arifin Ilham dan juga Amer Azikro dalam tayangan berikut ini. Pasti sangat berat sekali buat keluarga, termasuk juga buat kamu yang memang mengenal dekat keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham dan juga almarhum Amer Azikra. Sebelum kita mencari tahu apa penyebab sakitnya, kronologisnya, tapi karena memang kamu begitu dekat dengan keluarga ini ya? Iya, sebenarnya juga tadi nggak kuat juga ngelihat foto-foto, makanya lebih banyak nunduk karena baru banget kemarin kan. Sebenarnya juga kalau bukan karena wasiat Amer, saya kira juga sebenarnya nggak mau hari ini sebenarnya masih berduka juga. Gitu. Tapi kata Amer, dia bilang juga ke istrinya, saya kira juga, gue pengen kalau gue udah mati nama gue tetap hidup. Makanya ya ini saya kira persembahkan sebenarnya buat Amer juga, biar orang semua tahu kebaikan-kebaikan dia. Gitu. Nah, untuk kronologis, sebenarnya terakhir kita tuh ketemu ngaji bareng ya, karena emang biasanya setiap minggu ya kadang kita nge-mall bareng apa, tapi kita tetap setiap minggu tuh pasti ada sekali ngaji bareng. Itu setiap malam minggu di Habib Hasan Jafar Segaf di Nurul Mustafa di Guru Syakir. Nah, habis ngaji sekitar seminggu 2 mingguan yang lalu, baru setelah itu nggak kelihatan Amar, tiba-tiba udah ngabarin, "Kir, gue lagi sakit nih," katanya. Karena waktu itu ya kan lagi cuaca kan ya, saya kira juga waktu itu ya biasa gitu, pilek, pusing Dipikir biasa. sakit biasa gitu ya? Iya pikirnya, ya udah men, ntar juga sembuh gitu kan. Karena ya waktu itu mikirnya ya sakit-sakit karena cuaca biasa gitu. Tapi makin hari terus tiba-tiba dia tiba-tiba ngechat bilang makasih ya Kir gitu kan. Terus bilang maaf juga. Ya elah kan saya kira kayak mau kemana aja gitu ya kan. Saya kira bilang biasa namanya teman biasa ngebanyol. Sampai dia minta maaf, terus bilang sampai ketemu lagi, baru saya kirim VN. Demer yang kayak gitu, namanya sakit, paling lu mau naik derajat kan. Kemarin dia habis lumayan terpukul juga kan, ketika orang kan banyak menyerang keluarganya yang nggak harusnya kena, jadi kena keserang juga gitu ya kan. Saya kira bilang itu namanya mau naikin derajat, saya kira bilang apa. Ternyata bener-bener naik derajatnya, naiknya ke surga gitu. Syakir, itu dari mulai dia ngabarin kamu kalau dia lagi sakit sampai almarhum meninggal itu jaraknya berapa lama? Ada sekitar semingguan lebih, 2 hari atau 3 hari lah. Berarti video itu semingguan buatnya saya? Iya, itu naik kalau video itu ya 3 atau 4 hari sebelum meninggal. Dia bikin video itu nggak lama, 2 hari kemudian saya dapat kabar dia masuk ICU. Terus habis masuk ICU sempat dapat kabar juga jantungnya berhenti. Sebenarnya situ udah lemes tuh pas maghrib. Makanya malam itu udah siap-siap gitu, nggak mau tidur dulu kan. Ternyata benar di pukul 1 dini hari ya
dikabarin sama keluarganya Amir meninggal. Langsung Syakir waktu itu ke rumah sakit. Syakir peluk keluarganya juga, adiknya, abangnya. Kemudian terakhir Syakir peluk, Syakir cium dianya. Jadi sebenarnya sakitnya ini almarhum tuh sakit apa ya yang kamu tahu? Terakhir itu dia bilang kan ada masalah di paru-parunya, jadi infeksi paru-paru sama ada liver juga. Gitu. Mulai kapan itu sayang sakitnya? Sakitnya itu kalau selama ini nggak terlalu ketahuan ya karena dia Nggak pernah nutupin cerita. juga. Baru sekitar seminggu ini parah gitu, seminggu 2 minggu ini parah. Oh, jadi sebelum seminggu dia sakit, memang nggak pernah cerita, tidak pernah mengeluh, dan kamu juga tidak pernah melihat ada keluhan dari almarhum. Ya Syakir selalu bilang Mir nggak usah dipikirin gitu kan. Namanya ada waktu itu ya ujian namanya ya orang ya kan. Ujian masing-masing orang waktu itu dia paling Syakir tahu soal ujiannya. Udah Mir nggak usah dipikirin tersakit gini-gini kan biasa kalau pikiran kan bisa ke liver ke apa kan gitu Iya, kan. tapi bener nggak sih katanya kondisinya ketika dia masuk ke rumah sakit itu juga sempat membaik kabarnya? Iya makanya sempat membaik dia bisa kirim-kirim video, kita bisa chatan, itu sempat membaik. Nah nggak lama kemudian malah besoknya justru marah parah gitu. Oh, saat keadaan membaik itu dia minta maaf sama kamu, berkomunikasi gitu ya? Iya, ada 2 sih yang dikirim video, Syakir dan guru Syakir. Kita kan satu guru nih, Habib Hasan Jafar Segaf. Habib juga dikirimin video minta doa. Itu udah suaranya udah ngomongnya, Habib udah minta maaf, udah kayak gitu tuh suaranya. Wah kita juga udah udah sedih waktu itu kan. Dan memang tahu gitu bahwa anak yang paling disayang sama almarhum Ustadz Arifin Ilham tuh Amr gitu. Itu berarti voice note ke Habib untuk ngirim minta Video maaf? juga. Video. Kalau ke kamu video juga? Ke Syakir video juga. Ada pesan-pesan terakhir nggak sayang yang kamu ingat dari almarhum? Terakhir Amr tuh bilang makasih gitu, bilang makasih karena sebelum meninggalnya Masya Allahnya sebelum dia sakit keras dia sempat cerita juga ke guru bahwa dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW gitu. Dan itu buat dia tuh adalah sebuah pencapaian yang luar biasa gitu, bisa bertemu Rasulullah dalam mimpi. Dia cerita, nah makanya nggak lama dia ngelus tiba-tiba bilang makasih akhir. Dia kan ya kita yang biasa ngebanyol terus ngeliat dia tiba-tiba Sakit? makasihnya tuh kayak makasih akhir gini-gini. Udah diajak kesini, udah dikenalin sama guru gitu. Beda rasanya ya? Dia Ketika bilang ngebanyol. dia ngerasa punya ayah lagi ketika Ketemu bersama sama Habib Hasan di Nurul Mustafa. Karena kan sebelumnya dia kehilangan sosok ayah tuh. Iya, iya. Akhirnya dia menemukan kembali itu di sosok gurunya gitu. Syakir Daulay dan Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat ada sebuah foto. Foto pertemuan terakhir kali. Ini kita bisa lihat bersama-sama. Mengecup kening almarhum untuk yang terakhir kalinya sebagai tanda perpisahan. Dan katanya waktu dicium keningnya wangi bunga kasturi katanya. Iya, waktu dicium tuh, waktu Syakir cium, wanginya wangi misik, wangi kasturi juga. Terus ya udah Syakir hirup tuh lama banget Syakir cium di keningnya. Awal-awal meninggal masih Syakir bilang, Mer bangun dong gitu kan. Karena masih percaya nggak percaya gitu. Tapi ya udah lama-kelamaan akhirnya Syakir bisikin sholawat, Syakir tahlilkan juga di kupingnya. Baru kemudian kita mempersiapkan pemakaman gitu. Dimakamkan kemarin jam berapa? Pagi jam sekitar jam 9 di Gunung Sindur. Lancar ya, alhamdulillah ya. Ya, Untuk alhamdulillah pemakamannya. lancar. Kemarin Syakir juga ikut nguburin juga buat yang terakhir kalinya, nganterin dia ke liang lahatnya. Sambil Syakir bilang, Mer, janji gua sebagai sahabat lu sampai mati udah gua tepatin ya gitu. Tinggal sesurga nih. Amin. Doain gue. Syakir bilang biar bisa husnul khotimah kayak lu. Soalnya Syakir antara sedih tapi senang juga gitu. Anak muda kayak dia lagi anak muda kan jiwa ininya lagi kenceng-kencengnya gitu. Tapi dia bisa istiqomah di jalan
yang baik Ya, sampai ya. kemudian meninggalnya juga baik, bahkan sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dulu gitu. Jadi saya kira bilang ya doain gue biar bisa husnul khotimah kayak lu gitu. Kita di pagi-pagi ambiar, jujur jarang sekali melihat sahabat atau keluarga yang kehilangan orang terdekat bisa tersenyum ketika melepas kepergian orang tersebut. Tapi kamu tersenyum, ini menandakan bahwa ada satu kepuasan hati, bahwa memang berpasrah, berserah, dan pada akhirnya memang tidak ada yang abadi. Dan kamu juga yakin bahwa almarhum sudah melakukan yang terbaik, berada di jalannya. Dan kamu juga begitu dekat sekali dengan keluarga, termasuk dengan sosok almarhum Ustadz Arifin Ilham dan juga Amer Azikra. Seperti apa sih Seperti apa sih sosok kedua kedekatannya, sayang? orang hebat ini menurut kamu? Syakir tuh pertama sahabatan sama Amir ketemu di salah satu acara gitu di tempat Syakir waktu itu. Terus kata Amir, dia udah lama pengen ketemu Syakir gitu, nonton film pertama Syakir waktu itu. Akhirnya Syakir, karena waktu itu memang belum ketemu sosok sahabat yang bisa baik tapi asik juga gitu. Ada yang asik, kebangetan asik, jadi kelewat batas ya kan, bablas. Tapi waktu itu wah dia anak kiai ini tapi asik juga nih gayanya gitu ya kan. Dia bisa nerima gaya artisnya kita gitu ya kan, gaya entertainnya kita. Sampai kemudian Syakir dulu juga lama tinggal bersama Ustadz Arifin Ilham dan Amer gitu. Tinggal di kamarnya Amer gitu. Kadang kalau subuh dibangunin sama Ustadz Arifin Ilham gitu. Kadang juga dibecandain sama Ustadz Arifin Ilham. Ya, buat Syakir, apalagi ketika Ustadz Arifin Ilham meninggal itu, Syakir nemenin Amer di kamarnya, ngehibur dia gitu. Waktu belum ada istri kan. Iya, iya. Jadi bener-bener Ustadz Arifin sama Amer nih emang anak yang paling disayang gitu sama Ustadz Arifin. Ini kan baru 2 tahun kepergian almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Katanya Amer masih sering, beberapa waktu yang lalu masih sering bilang kangen sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Itu benar nggak, sayang? Iya, terakhir juga Ustadz Arifin kan bilang kangen juga ke Amer gitu ya kan. Terus kemudian senang juga dia bisa ketemu abinya terus dipeluk di dalam mimpi gitu ya kan. Pokoknya seringlah bilang kangen. Kalau ke guru Syakir juga ke Habib Hasan juga pasti ceritanya soal ayah gitu. Ini Abi bilang kayak gini, Abi bilang kayak gini gitu. Oke, jadi pernah ketemu, almarhum Amer pernah cerita sama kamu ketemu dengan almarhum ayahnya dalam mimpi? Iya. Kadang cerita sekali 2 kali gitu. Itu dan ya buat Syakir ya wajar gitu. Ayahnya dia nemenin ayahnya gitu ya kan, karena memang dia anak kesayangan gitu. Ini ada foto si Amir di tempat pemakaman ayah tercinta. Abi, Amer kangen banget sama Abi. Abi baik-baik ya di sana. Amer sayang banget sama Abi. Amer minta maaf belum bisa berbuat banyak untuk Abi. Semoga Amer dan sekeluarga bisa berkumpul bersama Abi di surga nanti. Amin. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah. Lepaskanlah kedua orang tuaku dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah jalan masuknya, bersihkanlah kedua orang tuaku dengan air yang jernih dan sejuk. Dan bersihkanlah kedua orang tuaku dari segala kesalahan seperti baju putih yang bersih dari kotoran. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Rabb. Ini memang menyiratkan kerinduan sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Tapi sebelum berpulang bahwa ternyata almarhum Amer Zikra juga sempat Memberikan pesan terakhir. memberikan pesan ya untuk sang kakak Alvin Faiz. Kita mau kasih lihat dulu pesan apa yang ia sampaikan. Ini ada sebuah foto. Mer, seandainya gue tahu ini yang terakhir pasti gue paksain dateng Mer. Gimana pun caranya. Maafin gue Mer, maafin gue deh ya Allah, nyesel banget. Beneran gak bisa datang karena peraturan dari rumah sakit yang membatasi. Oh, jadi ini ada Amer yang dia kirim pesan ke kakaknya, jenguk gua dong, minta dijenguk sama Alvin Faiz ya. Tapi mungkin Alvin Faiz belum bisa karena kondisi satu dan lain hal, makanya dia posting ini ya. Ada satu penyesalan pastinya tidak bisa menjenguk atau bertemu sang adik saat di rumah sakit. Tapi kalau kamu kan pasti sudah ketemu dengan keluarga dari almarhum ya. Iya.
ketika malam itu Amer udah meninggal, Syakir langsung ke rumah sakit Jam 1 pagi itu. jam 1 pagi. Nah itu kerennya tuh, sampai Syakir juga bingung tuh. Ketika itu tiba-tiba protap lewat aja semua, sampai Syakir sampai ke kamarnya Amer gitu. Nggak ada tuh peraturan apa gitu ya kan, yang sebelum hari itu ada gitu. Tapi ketika meninggal itu langsung ketemu Amer. Nah di ruang ICU langsung Alvin abangnya datang meluk, ya Syakir tenangin. Itu ama tuh Alvin nangis gitu kan di pelukan Syakir. Saya bang yang sabar gitu. Sebenarnya Syakir waktu itu sedih juga gitu sebagai sahabat. Tapi ya kalau makin sedih di situ kasihan keluarga juga kan. Akhirnya Syakir tahan sampai Syakir lihat jenazahnya. Udah diem, Syakir ajak ngobrol. Ya Mer kok nggak dijawab sih, Syakir bilang. Sampai akhirnya ya ketemu istrinya juga, ketemu ibunya. Semuanya sedih. Syakir tahan di situ, Syakir kuatin. Walaupun pas pulang Syakirnya juga nangis gitu di perjalanan. Ya gitulah. Almarhum Amer sempat nitip pesan nggak buat kamu untuk menitip istrinya, misalnya pesan? Karena kan mereka juga baru saja menikah ya, baru beberapa waktu yang 172 lalu ya, hari ya. baru beberapa bulan mereka menikah. Apa yang disampaikan? Sempat ada pesan nggak buat kamu? Amer sih pesannya kalau sama Syakir, ya dia pengen Azikra. Dia perhatiannya ke Azikra. Dia pengen Azikra tetap diperhatiin sama umat. Itu jangan lihat. Gue tuh pengen kira orang nggak lihat guanya, nggak ngelihat Abi Arifinnya, tapi ngelihat kalau di Azikra tuh ada ayat-ayat Allah yang disiarkan, ada hadis-hadis Nabi, ada zikir-zikir yang dibacakan di situ. Jadi lihat Allahnya, lihat Nabi Muhammadnya gitu. Gue pengen Azikra tuh tetap besar gitu. Bantuin akhir syiar Azikra gitu kata dia. Bantu untuk syiarnya. Bantu untuk syiar. Kalau untuk keluarganya ya Syakir emang udah keluarga dia, buat Syakir keluarga Syakir gitu. Dia nggak pernah cerita tentang istrinya, curhat mungkin. Dia bilang dia sebelum itu, pokoknya sebelum mati gue harus nikah dulu kata dia. Dia gitu. gue pengen nyempurnain separuh agama gue dulu kata dia. Cuman nih waktu itu ya kan omongan bercandaan kan. Tapi ternyata benar gitu, dia nikah, nggak lama setelah dia nikah, ya dia meninggal, ya udah sempurna kan imannya gitu. Ketika itu kamu melihat kondisi istrinya seperti apa? Saya sempat ketemu sama istrinya di rumah sakit. Sempat ketemu, ya, tapi ada keluarganya, ya udah. Kita sebelum itu kan kabar-kabaran kita dari maghrib. Syakir bilang Zira kan, Zir lu kabarin pokoknya kabar Amer. Nah makanya maghrib dia kabarin, sempat berhenti jantungnya, wah itu udah lemes. Habis itu sempat membaik lagi, terus kemudian jam 1 malam kemudian meninggal kan. Itu juga Zira juga yang ngabarin ketika Syakir lagi acara. Dia bilang, Kir, Bang Amr meninggal. Udah tuh, Syakir cuma bilang, yang kuat Zir. Gitu. Cuman jasad Amer yang pergi, tapi ruhnya masih ada di hati lu gitu Syakir bilang. Udah Syakir kuatin. Dan Syakir bilang, demi Amer, keluarganya, istrinya, semuanya Syakir bilang, kalau ada apa-apa bilang gitu. Syakir demi Amer, insya Allah siap ngebantu apa aja gitu. Syakir Daulay, apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk penguatan dari kamu sebagai seorang sahabat, untuk keluarga, untuk istri, untuk kakak dan keluarga lainnya dari almarhum Amer Azikra? Untuk keluarga tercinta Amer dan keluarga besar Azikra, kita semua pasti merasakan kehilangan. Kita semua ya merasakan kehilangan orang yang paling baik, paling menyenangkan di antara kita, Amer. Tapi ya apa boleh buat, bahwa semua adalah takdir Allah. Syakir juga sebagai sahabat menguatkan diri Syakir sendiri bahwa ya ini semua udah takdir Allah. Kita ikhlas walaupun kadang kita rindu, kayak tadi bangun tidur tuh, oh iya ya Amir udah nggak ada gitu.
pengen nelpon juga udah nggak ada gitu ya kan. Tetap ada kita rindunya, tapi kita kirimkan terus doa buat Amer, karena pada akhirnya nanti bukan hanya Amer, kita juga akan menyusul Amer, dan semoga ketika kita menyusul Amer bisa berada juga di samping kita di akhirat nanti. Amin. Amin. Dikumpulkan semuanya di surganya Allah. Amin. Ya, dan buat fans-fansnya semuanya, pesan Amer ya kayak gitu sih, satu gitu. Apa yang baik dari Amer ditiru gitu ya kan. Yang Syakir ambil dari Amer adalah ya jangan nunggu tua buat perbaikin diri, buat berusaha jadi baik, karena belum tentu kita itu sampai tua gitu. Jadi, Jangan menunggu tua untuk memperbaiki diri ya. karena kita belum tentu akan sampai tua juga. Bahwa memang satu hal yang paling pasti di dunia ini adalah ajal. Dan ajal tidak akan menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu ajal dengan bertaubat. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.